Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan membahas tentang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa Daulah Abbasiyah. Ada yang tahu tidak tentang masa ini? Saya pernah dengar Ibu, itu kan masa kejayaan Islam. Betul sekali. Masa Daulah Abbasiyah dikenal sebagai salah satu masa keemasan Islam. Nah, pada masa ini banyak ilmu yang berkembang pesat di berbagai bidang, termasuk filsafat, kedokteran, matematika, astronomi, sejarah, serta geografi. Nah, pada hari ini kita akan belajar lebih dalam tentang bagaimana kemajuan-kemajuan tersebut terjadi dan siapa saja tokoh-tokoh penting yang berperan di dalamnya. Wah, banyak sekali ya bidangnya. Bu, kita mulai dari mana? Mari kita mulai dari filsafat. Filsafat adalah ilmu yang menggunakan akal untuk memahami segala hal, baik itu hakikat, sebab, asal-usul, maupun hukum dari sesuatu. Pada masa Daulah Abbasiyah, banyak karya filsafat dari Yunani, Romawi, Persia, India, dan Syria yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, proses ini dikenal sebagai Helenisasi, yaitu pengambilan pengetahuan Yunani dan penyatuannya dengan nilai-nilai Islam. Dari sinilah lahir nama filsafat Islam, yaitu penyelidikan tentang hakikat segala sesuatu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Bu, siapa saja tokoh filsafat yang terkenal pada masa itu? Ada beberapa tokoh besar dalam filsafat Islam. Salah satunya adalah Al-Farabi. Nama lengkapnya Muhammad bin Turkan Abin Nasir Al-Farabi. Lahir pada tahun 870 Masehi di Farab, yang sekarang berada di Turki. Al-Farabi terkenal dengan pemikirannya tentang filsafat kenabian dan politik kenegaraan. Selain Al-Farabi, ada juga tokoh penting lainnya seperti Ibnu Rushd atau Averroes, seorang filsuf besar yang lahir di Cordoba, Spanyol pada tahun 1125 Masehi. Dia terkenal dengan pemikirannya yang mencoba menyelaraskan filsafat dengan Islam. Lalu ada Ibnu Bazzah dan Ibnu Tufail yang juga banyak menulis karya-karya filsafat penting pada masa itu. Ibnu Tufail misalnya juga seorang dokter dan ahli matematika yang terkenal dari Andalusia. Wah, filsuf-filsufnya banyak yang berasal dari Spanyol ya, Bu? Betul sekali. Andalusia yang sekarang merupakan Spanyol dan Portugal pada masa itu menjadi pusat peradaban Islam yang sangat maju. Di sana juga lahir banyak ilmuwan besar. Selain filsafat, bidang kedokteran juga berkembang pesat pada masa Daulah Abbasiyah. Bahkan, pada masa Khalifah Harun al-Rashid tercatat ada sekitar 800 orang dokter. Banyak rumah sakit didirikan dan menjadi pusat pengajaran serta praktik kedokteran. Wah, sudah ada rumah sakit ya Ibu pada zaman itu? Iya, benar sekali. Bahkan rumah sakit pada masa itu tidak hanya untuk mengobati, tetapi juga sebagai tempat belajar para calon dokter. Selain itu, apotek pertama di dunia juga didirikan pada masa ini, yaitu tempat khusus untuk menjual obat-obatan. Siapa saja, Bu, tokoh-tokoh kedokteran yang terkenal? Beberapa tokoh besar dalam bidang kedokteran antara lain ada Ali bin Rabban At-Tabani yang menulis buku kedokteran pertama berjudul Firdaus Al-Hikmah. Kemudian ada Ar-Razi yang menulis buku tentang penyakit cacar dan campak. Buku ini sangat terkenal dan diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Lalu ada Ibnu Sina yang terkenal dengan bukunya Qanun fil Attif yang menjadi rujukan utama dalam kedokteran di Eropa hingga abad ke-15. Wah, Ibnu Sina terkenal sekali ya, Bu? Iya,
Dia juga dijuluki Raja Obat karena kontribusinya yang sangat besar dalam ilmu kedokteran. Selain itu, ada juga Hunain bin Ishaq, seorang dokter mata yang mengabdi pada beberapa khalifah seperti Al-Makmum dan Al-Mutawakil. Wah, selain filsafat dan kedokteran, apalagi yang berkembang, Ibu? Nah, selain itu, ada bidang matematika yang juga mengalami kemajuan besar pada saat itu. Siapa di sini yang pernah mendengar Al-Khawarizmi? Saya tahu, Bu. Bukankah dia yang menemukan angka 0? Tepat sekali. Al-Khawarizmi adalah penemu angka 0 dan dia juga menulis buku Al-Jabar wal Muqabalah yang menjadi dasar ilmu aljabar modern. Selain Al-Khawarizmi, ada juga Al-Biruni dan Umar Khayyam yang memberikan sumbangan besar dalam bidang matematika, terutama dalam bidang geometri dan aljabar. Ternyata matematika zaman dulu sudah maju ya, Bu? Benar sekali, matematika, bidang astronomi, dan ilmu falak juga sangat penting. Astronomi dalam ilmu digunakan untuk menentukan waktu salat, arah kiblat, dan penanggalan. Ilmu ini sangat mendukung pelaksanaan ibadah kita. Tokoh astronomi muslim yang terkenal adalah Muhammad Al-Fajani yang membuat alat bernama astrolab untuk mempelajari pergerakan bintang-bintang. Bu, jadi ilmu falak itu membantu kita mengetahui waktu salat dan arah kiblat ya? Benar sekali. Selain itu, bidang sejarah juga tidak kalah penting. Tokoh seperti Ibnu Ishaq adalah sejarawan pertama yang menulis biografi Rasulullah secara lengkap. Karyanya yang berjudul Sirah Al-Nabawiyah menjadi sumber utama sejarah kehidupan Nabi Muhammad. Selain sejarah, bidang geografi juga berkembang pesat. Ilmuwan seperti Al-Yaqubi, Ibnu Qudamah, dan Al-Masudi adalah ahli geografi yang banyak menulis tentang berbagai wilayah di dunia, termasuk kawasan Arab dan Eropa. Khalifah Al-Makmum bahkan memerintahkan para ahli geografi untuk mengukur kembali jarak bumi, dan sejak saat itu muncul istilah mil untuk mengukur jarak. Di masa itu, para ilmuwan muslim memberikan sumbangan besar dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Selain ilmu umum, ilmu agama seperti ilmu hadis, ilmu tafsir, fikih, dan tasawuf juga mengalami perkembangan yang pesat. Inilah yang membuat masa Daulah Abbasiyah dikenal sebagai masa keemasan Islam. Banyak ulama, filsuf, dokter, matematikawan, astronom, dan ahli sejarah yang berkontribusi besar terhadap peradaban manusia. Dari sini kita belajar bahwa Islam sangat mendukung pengembangan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan umat manusia. Wah, saya jadi semakin kagum dengan sejarah Islam, Bu. Alhamdulillah, semoga kalian semua bisa terus semangat belajar, mengikuti jejak para ilmuwan muslim terdahulu yang tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan dunia. Nah, itu tadi penjelasan pembahasan kita untuk hari ini, pembelajaran tentang Daulah Abbasiyah. Sekian dan semoga kalian paham.